Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Sinawang, and you can call me Mr. Sinawang. So today in here, I will give you a lesson about analytical exposition text. So before we start the lesson, please pray together. Okay, I think enough to pray. Okay, before we start the lesson, maybe anyone know what is analytical exposition text? Okay, nothing. Ada yang tahu ya? Oke, Bapak akan share screen kan dulu untuk analytical exposition, PowerPoint analytical exposition text-nya. Oke. Pertama-tama kita akan cari tahu apa itu analytical exposition text. First is a definition of analytical exposition text. Analytical exposition text adalah frasa yang terdiri dari dua kata. Jadi, analytical exposition text ini adalah frasa yang terdiri dari dua kata. The first is, yang pertama adalah analytical, berarti examining or liking to examine things very carefully. Yang pertama yaitu adalah analytical, yang artinya adalah untuk memeriksa atau menguji atau suka memeriksa atau menguji sesuatu secara teliti. Sedangkan exposition berarti comprehensive description. Sedangkan exposition sendiri berarti penjelasan atau penggambaran secara umum atau luas. So analytical exposition is teks yang berisi tentang penjelasan secara luas atau terperinci tentang suatu topik atau permasalahan. Seperti itu. Lalu selanjutnya function or communicative purpose of analytical exposition text. Selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi dari atau tujuan dari analytical exposition text. The communicative purpose of analytical exposition text is to persuade the reader that the idea is important. Jadi, tujuan komunikatif teks analytical exposition adalah untuk mengajak atau meyakinkan pembaca bahwasanya ide yang dia sampaikan atau penulis sampaikan itu adalah hal yang penting. Lalu, next, generic structure of analytical exposition text. Jadi ada struktur generalnya ya, anak-anak untuk analytical exposition text. Nah, struktur kebahasaan analytical exposition text terdiri dari tiga bagian. There is tiga bagian dari struktur kebahasaan analytical exposition text. First atau yang pertama is thesis. Dalam bagian tesis, penulis memperkenalkan tentang ide pokok atau topik yang akan dibahas dan menegaskan posisi atau pendapatnya terhadap topik tersebut. Jadi untuk struktur yang pertama yaitu adalah tesis. Tesis atau ide pokok. Nah, biasanya ini ide pokok atau tesis ini berada di kalimat atau paragraf awal, dan tesis selalu berupa ide pokok atau pendapat dari sang penulis, seperti itu. Selanjutnya, there is argument. Argumen, dalam bagian ini penulis menghadirkan argumen-argumen atau pendapat-pendapat pendukung yang mendukung ide pokok si penulis. Biasanya, dalam sebuah analytical exposition text terdapat lebih dari dua argumen. Semakin banyak argumen yang ditampilkan, semakin percaya pembaca bahwa topik yang dibahas oleh penulis adalah topik yang sangat penting atau membutuhkan perhatian. So, in the second paragraph, biasanya itu argumen. Argumen ini adalah kalimat atau paragraf pendukung untuk mendukung kalimat tesis atau paragraf tesis atau ide pokok yang pertama. Nah, argumen ini biasanya berupa efek, sebuah fakta yang mendukung untuk tesis di awalnya, seperti itu. Lalu yang terakhir, bagian terakhir dari reiteration atau conclusion. Reiteration berisi penulisan kembali atau penempatan kembali ide pokok yang terdapat di paragraf pertama. Bagian ini merupakan bagian penutup dan selalu terletak di paragraf akhir. Jadi, reiteration atau conclusion atau mungkin dalam bahasa Indonesia adalah kesimpulan.
kesimpulan ini dalam analytical text exposition berisi penulisan kembali atau penegasan kembali ide pokok di paragraf awalnya. Jadi biasanya di paragraf terakhir ini adalah konklusinya atau kesimpulannya, dan selalu berupa penguatan kembali seperti itu. Next, ini adalah contoh ya dari example for analytical exposition text. Seperti yang kalian lihat, yang pertama itu adalah tulisan homeschooling, yaitu judulnya. Lalu di paragraf awal, I don't think so, bla 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 bla. Nah, yang paragraf awal ini memang biasanya adalah tesis. Lalu di bawahnya, paragraf selanjutnya itu berupa argumen. Dan di paragraf terakhir, selalu berupa conclusion. Seperti itu. Nah, di tesis ini, ide pokoknya yaitu adalah, I don't think that a homeschooling system is the best education system to use. Ini adalah kalimat atau ide pokok dari tulisan secara keseluruhan seperti itu. Next, language feature of analytical exposition text. Sebuah analytical exposition text biasanya memakai beberapa unsur gramatika sebagai berikut, sehingga ia dapat dikenali dari unsur bahasa yang digunakan. First, objek yang dibahas terfokus pada objek secara umum, tidak merujuk pada individu tertentu. Contoh, if we membahas about fast food, we will say fast food in general. Jadi, ketika kita membahas objek tentang makanan cepat saji, maka yang dibahas adalah makanan cepat saji secara general, bukan seperti mengerucut kepada seperti sebuah perusahaan makanan dan sebagainya, seperti itu. Seperti yang bisa dilihat ya, contoh yang dilihat homeschooling. I don't think that homeschooling system is the best education. Nah, dia ini membahas tentang bahwasanya homeschooling ini bukanlah edukasi terbaik menurut si penulis, dan dia ranahnya umum. Biasanya memang di tesis ini berawali dengan umum seperti itu. Dan analytical exposition text ini biasanya menggunakan simple present tense dan juga present perfect tense. Jadi ciri-cirinya yaitu bisa menggunakan simple present tense ataupun present perfect tense. Kalau kalian membaca sebuah teks dan itu biasa lebih banyak menggunakan simple present atau present perfect, bisa jadi it's analytical exposition text. Lalu menggunakan mental proses untuk menyatakan apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh sang penulis. Contohnya, I feel, then the weather really is dead, and etc. Lalu terkadang dibutuhkan pengurutan untuk menunjukkan urutan dari argumen yang diberikan. Misalnya firstly, secondly, finally. Nah, biasanya penggunaan dari urutan ini berada di paragraf atau kalimat argumen. Contoh yang paragraf kedua tadi. Bisa jadi pertama dia menjelaskan bahwanya first ini argumen ini seperti ini, mendukung kalimat tesis sebelumnya seperti itu. Dan there is an example of analytical exposition text. Nah, menurut kalian kira-kira apa nih yang warna merah ini? Lalu apa yang warna hijau? Lalu apa yang warna biru ini? Judulnya adalah Is Smoking Good for Us? Nah, yang warna merah ini adalah tesisnya. Jadi tesis. Oke. Lalu yang hijau ini adalah argumen-argumen pendukung tesisnya. Then the blue color is conclusion atau reiteration atau conclusion. Seperti itu. Jadi seperti yang saya Bapak jelaskan tadi, bahwasanya paragraf awal itu selalu berupa tesis atau ide pokok, lalu paragraf kedua, ketiga atau mungkin seterusnya itu selalu berupa argumen, lalu untuk paragraf terakhir itu adalah paragraf conclusion atau kesimpulan. Dan diingat ya, bahwasanya kesimpulan ini adalah penekanan kembali dari ide pokok sebelumnya atau yang di paragraf awal. Seperti yang bisa dibaca, smoking is really good for tobacco companies because they do make much money from smoking habit. Smoking, however, is not good for everybody else. Nah, si penulis menjelaskan bahwasanya rokok ini memang bagus untuk perusahaan tembakau. Tapi bagaimanapun juga di kalimat akhir penulis menekankan kembali bahwasanya bagaimanapun juga merokok tidak bagus untuk siapapun, seperti itu. Jadi ini penekanannya, tekan kembali dari ide pokok yang di awalnya ini, paragraf awal.
Oke, next about corruption Indonesian culture. Nah, kira-kira menurut kalian yang mana yang tesis, yang mana yang argumen, dan yang mana yang conclusion? Oke, jadi untuk yang tesisnya itu adalah corruption has happened for many years and today it's become a bad culture in Indonesia for some reason. Nah, ini kalimat awal ini adalah ide pokok. But untuk tesisnya itu adalah corruption until happen everywhere. Itu adalah tesisnya. Then the second paragraph is an argument. The action of element corruption are weak. Nah, ini argumen pendukung nih. Argumen pendukung dari paragraf atau kalimat yang awal. Okay, next. Nah, the citizen ini menurut kalian apa? Ya, the citizen not goodwill ini juga termasuk dari paragraf atau kalimat argumen. Nah, yang based on the reason ini adalah tulisnya. Nah, di sini kan dituliskan kembali based on the reason. Misalkan alasan di atas, we can conclude that corruption becoming a bad culture in Indonesia. Kita bisa memperhitungkan bahwasanya korupsi menjadi bad culture atau budaya yang buruk di Indonesia. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Untuk semuanya mungkin bisa cari contohnya di internet. Silakan cari contoh di internet, lalu tandai seperti yang Bapak ajarkan tadi. Bisa diwarnai merah, hijau, dan biru. Seperti itu. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.